Kerkhof atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kerkhof Pecut adalah kuburan serdadu Belanda yang tewas pada Perang Aceh dalam rentan tahun 1873 hingga 1904. Teman-teman semua, aku Putri Santi. Jadi aku pengen ngajakin teman-teman di hari weekend ini bukan hanya cuma untuk liburan biasa, tapi aku pengen teman-teman bisa menambah wawasan tentang sejarah Aceh, yaitu Kerkhof atau kuburan Belanda. Nah, teman-teman, di antara kuburan Belanda ini, di sini ada tertulis nama, tahun, tempat, dan pangkat di mana korban-korban tentara Belanda ini meninggal. Jadi di sini diukir nama-nama mereka, tahun, dan tempat mereka tewas, serta pangkat-pangkatnya dengan marmer yang sangat indah. Kerkhof merupakan bahasa Belanda yang artinya makam atau kuburan. Kerkhof ini memiliki sejarah yang dimana menyangkut perlawanan rakyat Aceh dengan kolonialis Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kerkhof ini memiliki luas 3,5 hektar dengan tentara atau korban tentara Belanda yang meninggal 2.200 orang terkubur di Kerkhof ini. Di dalam Kerkhof atau kuburan Belanda yang berada di Aceh, terdapat orang-orang penting yang terkubur di dalamnya. Salah satunya adalah Kolonel Schipens yang merupakan kapten infanteri dari Belanda. Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Spell. Beliau adalah gubernur jenderal dari Belanda yang menggantikan posisi wilayah militer di Aceh. Beliau merupakan gubernur jenderal yang memimpin Kutaraja. Meninggalnya beliau ini dikarenakan pecah pembuluh darah yang berdasarkan keterangan disebabkan oleh racun yang diberikan atau disediakan pejuang Aceh. Ini merupakan makam Jenderal Koller yang merupakan pemindahan Kerkhofnya yang ada di Jakarta. Beliau meninggal di Aceh saat penyerangan pertamanya pada tahun 1873. Beliau membawa sekitar 3.100 pasukannya untuk menyerang Aceh. Beliau meninggal tepat di depan Masjid Raya atau Baitur Rahman.
Dalam pengertian bahasa Belanda, kerkhof itu artinya kuburan. Jadi karena kenapa dikasih nama Pocut di belakangnya, karena mengacu pada satu kuburan anak Iskandar Muda, makanya dikasih nama kerkhof Pocut. Di dalam kerkhof ini tidak hanya terkubur tentara-tentara Belanda yang gugur dalam peperangan, akan tetapi memiliki sejarah kelam di mana Sultan Iskandar Muda mengeksekusi anaknya sendiri. Merapupok merupakan pria tampan, anak kesayangan Sultan Iskandar Muda. Pada usianya yang masih muda belia, ia dipersiapkan Sultan menjadi pengganti dirinya ketika raja sewaktu-waktu meninggal. Sang ahli waris tata raja itu juga mahir menunggang kuda, kendaraan penting kala itu. Namun, harapan Sultan Iskandar Muda kandas begitu saja setelah seorang perwira Aceh menjumpai Sultan Iskandar Muda yang sedang duduk di Bailarung dengan membawa berita buruk bahwa sang putra mahkota telah melakukan perbuatan tercela. Kabar tersebut tentu membuat Sultan Iskandar Muda murka. Padahal beberapa saat sebelum datang perwira, sang sultan sedang merencanakan pendidikan dan keahlian bagi Merapupok. Dengan sikap marah ia berkata, "Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera dan Melayu. Aku telah memimpin Aceh dan menaklukkannya dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Aku akan menegakkan hukum terhadap keluargaku sendiri. Aku juga akan menghukum putra mahkota dengan seberat-beratnya." Sebelum eksekusi mati dijatuhkan, para petinggi kerajaan menghadap Sultan Iskandar Muda. Mereka memohon agar jiwa Merapupok diampuni. Mereka juga menawarkan agar Merapupok diusir dari kerajaan Aceh Darussalam. Tetapi Sultan Iskandar Muda tidak bergeming. Usai salat Jumat, Merapupok dibawa ke tempat pembaringan oleh Algojo. Dia mengenakan pakaian putih, wajahnya tampak tenang dan tampan. Dia menerima vonis itu dengan lapang hati. Saat kepalanya akan ditutup, dia meminta kepada Algojo dibiarkan saja. Dia ingin menatap wajah ayahnya terakhir kali. Saat ditanya kepada Sultan Iskandar Muda, mengapa tega menghukum Merapupok, dia mengatakan, "Mate anak nak jirat, mate adat hotamita," yang berarti mati anak ada makamnya. Tapi jika hukumnya mati, hendak kemana akan dicari. Buat teman-teman yang tidak hanya ingin berlibur tapi ingin menambah wawasan tentang sejarah Aceh, teman-teman bisa datang ke kerkhof di Banda Aceh yang berada di Kecamatan Baituraman, Jalan Tengku Umar, Banda Aceh. Nah, kerkhof ini dibuka setiap harinya. Jadi teman-teman kapanpun mau datang, kapanpun mau belajar tentang sejarah Aceh ini, teman-teman bisa datang ke sini. Sampai jumpa, aku Putri Santi, pamit undur diri, bye-bye.